Ciri-ciri istri selingkuh lewat HP. Di era digital, perselingkuhan tidak selalu dimulai dari pertemuan fisik, tetapi sering berawal dari layar kecil yang selalu ada di genggaman. Banyak hubungan retak bukan karena jarak rumah, melainkan karena kedekatan yang tumbuh diam-diam lewat percakapan pribadi di ponsel. Masalahnya, tanda-tandanya sering sangat halus, sehingga baru disadari ketika keterikatan emosional sudah terlalu jauh. Ponsel adalah ruang privat modern yang menyimpan komunikasi, emosi, dan interaksi personal seseorang. Perubahan cara seseorang menggunakan HP seringkali mencerminkan perubahan kondisi emosionalnya. Karena itu, pola penggunaan HP bisa menjadi indikator dinamika relasi, meski tidak bisa dijadikan satu-satunya bukti. Penting untuk bersikap bijak saat membaca tanda-tanda ini, karena kecurigaan tanpa dasar bisa merusak kepercayaan. Tujuan memahami ciri-ciri ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan membuka ruang dialog yang sehat. Psikolog hubungan menekankan bahwa klarifikasi selalu lebih baik daripada asumsi. Pertama, HP tiba-tiba menjadi sangat privat dan dijaga berlebihan. Jika sebelumnya ponsel sering diletakkan sembarang dan bisa diakses santai, lalu berubah menjadi selalu dibawa kemanapun, itu patut dicermati. Bahkan ke kamar mandi, dapur, atau saat hanya berpindah ruangan sebentar, HP selalu ikut. Perubahan drastis dalam pola menjaga perangkat sering berkaitan dengan isi komunikasi yang ingin disembunyikan. Privasi memang hak setiap orang, tetapi perubahan ekstrim biasanya tidak muncul tanpa sebab. Dalam banyak kasus emosional, seseorang yang menyimpan kedekatan rahasia akan meningkatkan kontrol terhadap perangkat komunikasinya. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap ruang interaksi tersembunyi. Pakar relasi digital menyebut ini sebagai defensive device behavior, yaitu perilaku protektif berlebihan terhadap gawai. Tanda ini tidak otomatis berarti selingkuh, tetapi menunjukkan ada sesuatu yang tidak ingin terlihat. Disinilah komunikasi terbuka menjadi penting. Kedua, notifikasi selalu dimatikan atau disembunyikan. Perubahan pengaturan notifikasi adalah tanda teknis yang sering terlewat. Jika notifikasi chat, preview pesan, atau nama pengirim tiba-tiba disembunyikan, ada kemungkinan ia tidak ingin isi percakapan terlihat sekilas. Ini terutama bermakna jika sebelumnya tidak pernah dilakukan. Beberapa orang mematikan notifikasi demi fokus, tetapi biasanya tetap konsisten di semua aplikasi. Jika hanya aplikasi chat tertentu yang disenyapkan, itu menunjukkan selektivitas. Selektivitas biasanya lahir dari sensitivitas isi komunikasi. Menurut psikologi perilaku, orang cenderung menyederhanakan hal yang tidak bermasalah dan mengamankan hal yang sensitif. Menyembunyikan notifikasi adalah bentuk pengamanan ringan. Ini bukan bukti, tetapi sinyal perubahan prioritas komunikasi.
Ketiga, frekuensi chat meningkat tapi terlihat tidak wajar. Peningkatan aktivitas chat bukan hanya soal seringnya memegang HP, tetapi juga pola waktunya. Misalnya, lebih aktif larut malam, sangat pagi, atau saat pasangan tidak berada di dekatnya. Pola waktu tersembunyi sering menunjukkan komunikasi yang tidak ingin diketahui. Jika ditanya sedang chat dengan siapa, jawabannya sering umum dan tidak spesifik. Kadang disertai perubahan topik atau jawaban singkat untuk menghentikan pembahasan. Respon defensif ringan sering menyertai komunikasi yang dirahasiakan. Psikolog komunikasi menyebut pola ini sebagai time safe intimacy, yaitu kedekatan yang dipindahkan ke jam aman. Kedekatan emosional digital sering tumbuh di waktu-waktu sunyi. Karena itu, perubahan jam aktif menjadi indikator penting. Keempat, sering menghapus riwayat chat dan panggilan. Menghapus chat sesekali adalah hal biasa untuk menghemat memori. Namun, jika hampir semua riwayat percakapan tertentu selalu kosong, itu menjadi pola, bukan kebiasaan teknis, apalagi jika hanya satu nama atau satu aplikasi yang rutin dibersihkan. Perilaku menghapus jejak adalah bentuk kontrol narasi. Seseorang ingin memastikan tidak ada cerita yang bisa ditelusuri ulang. Dalam dinamika relasi tersembunyi, ini adalah langkah perlindungan paling umum. Ahli perilaku menyebutnya sebagai trust management behavior. Orang yang merasa komunikasinya sensitif akan mengelola jejak digitalnya. Sekali lagi, ini bukan vonis tetapi sinyal perlunya percakapan jujur. Kelima, reaksi emosional berubah saat sedang memegang HP. Perhatikan ekspresi wajah saat membaca pesan, tiba-tiba lebih sering tersenyum sendiri, tampak berbunga-bunga, dan atau justru panik saat pasangan mendekat. Reaksi emosional spontan sering lebih jujur daripada kata-kata. Ada juga yang langsung mengunci layar ketika pasangannya melintas atau mengubah posisi duduk agar layar tidak terlihat. Bahasa tubuh protektif biasanya muncul otomatis, bukan direncanakan. Psikolog menyatakan bahwa emosi mikro sulit dipalsukan secara konsisten. Tubuh merespon rasa senang, tegang, atau takut ketahuan secara refleks. Karena itu, perubahan ekspresi saat berinteraksi dengan HP bisa sangat informatif. Tanda-tanda digital tidak boleh dijadikan alat menghakimi, tetapi bisa menjadi bahan refleksi dan pembuka dialog. Perselingkuhan emosional sering tumbuh dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, bukan sekadar kesempatan. Memahami tanda lebih berguna jika diikuti komunikasi, bukan konfrontasi. Hubungan yang kuat dibangun dari keterbukaan dan rasa aman untuk jujur. Jika ada perubahan perilaku, ajak bicara dengan tenang dan bermartabat. Karena menjaga pernikahan jauh lebih penting daripada memenangkan kecurigaan. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya.